Bab 49 dan 50. Good job sayang. Mobil Meiza melaju kencang di jalan raya, wajahnya yang kesal terpantul jelas di kaca spion. Dengan satu tangan, ia memukul setir berkali-kali, sementara tangan lainnya menggenggam erat ponselnya. Cek, sialan Regan. Dari dulu gak pernah berubah, selalu mengabaikanku, geramnya dalam hati, frustasi menyesakkan dada. Nafasnya memburu, menandakan kemarahannya yang tak kunjung padam. Aku harus cari tahu, sebenarnya dia sekarang ada di mana sih, kenapa dia menghilang begitu saja tanpa kabar, lanjutnya menggerutu, bibirnya bergetar. Menahan amarah. Dalam keadaan yang masih membara, Meiza pun mengambil ponselnya, menekan beberapa tombol dengan kasar dan mulai menghubungi seseorang. Dengan suara yang terdengar tegas dan mendesak, Meiza berkata, "Cari tahu di mana Regan berada, dan beritahu aku secepatnya." Setelah memberikan perintah itu, ia langsung mengakhiri panggilan dengan menekan tombol end call dengan keras. Setelah menaruh ponselnya kembali, Meiza menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan emosinya yang berkecamuk. "Aku pasti akan menemukanmu, Regan. Kau milikku, segala cara akan kulakukan untukmu," ucapnya dengan nada yang penuh tekad, sambil mata yang tajam menatap ke depan, memandang jalanan yang terbentang luas di hadapannya. Lah bersumpah dalam hati, takkan ada yang bisa menghalanginya. Sementara itu, di asrama Regan mematikan kembali ponselnya, lalu ia menyimpan ponselnya ke dalam laci. "Membuat moodku jelek saja manusia satu itu," gerutu Regan kesal. "Daripada aku kesal, lebih baik aku mengaji saja, mengulang hafalan yang kemarin," lanjut Regan. Kemudian Regan mengambil Al-Quran lalu mendekati Jamal dan memberikan Al-Quran tersebut pada Jamal. "Apa nih bang?" tanya Jamal bingung. "Simak hafalanku, benarkan jika ada yang salah," ucap Regan. "Oke bos," sahut Jamal. Regan pun mulai melantunkan ayat demi ayat dari surah hafalan kemarin, dan Jamal menyimaknya dengan seksama. Sampai akhirnya Regan menyelesaikan ayat terakhir. "Mal, kok kamu diem aja? Gak benerin bacaan aku?" tanya Regan heran. "Apa yang mau dibenerin bang, orang bacaan abang benar semua kok." "Hebat abang, kayaknya bentar lagi abang pulang nih," kata Jamal. Di balik perkataannya ada raut wajah sedih yang terlihat dari wajah Jamal. "Kalau abang pulang kita tinggal berdua lagi dong ya kan Mal," tambah Abdul. "Gak lah Mal, Dul, paling sebulanan lah ya aku di sini, tapi bisa juga lebih," kata Regan. "Tapi minggu depan kan abang pindah kamar ya, abang bakalan sekamar sama istri abang." "Tapi jujur li aku sedih bang, tapi aku yakin abang happy sih karena bisa tidur bareng lagi sama istri," ucap Abdul. "Tentu saja aku happy, aku sangat menantikan momen ini. Tapi jujur aku juga akan merindukan kamar ini," suara berisik kau saat tidur mengorok dan banyak hal lah, ungkap Regan. "Bang nanti kita tetap geng kan ya, meskipun abang udah gak sekamar sama kita?" tanya Abdul dengan ekspresi wajah sedihnya, saat membayangkan Regan pindah asrama. "Geng?" tanya Regan bingung. Abdul dan Jamal mengangguk cepat. "Lia, kita kan geng bang hehe," cicitnya. "Oh ya, baru kali ini aku punya geng," gumam Regan. "Oke baiklah, karena kalian sudah banyak membantu aku. Oke kita geng," ujar Regan. Abdul duduk di tepi ranjangnya, matanya berkaca-kaca saat dia memandang Regan yang sedang merapikan barang-barangnya ke dalam kotak. Udara di kamar asrama yang biasanya riuh dengan tawa dan canda, kini terasa hening dan sayu. Regan menghela napas, dia berhenti sejenak dari kegiatan mengemas sebagian barangnya untuk persiapan ia pindah kamar minggu depan, kemudian duduk di samping Abdul. "Kalian kenapa pada lebay sih, Dul, Mal? Aku hanya berkemas sebagian saja, lagi pula aku pindah masih minggu depan,"
ujarnya sambil menepuk bahu Abdul. Dan Jamal. Jarak kamar baru tidak akan mengubah persahabatan kita kan bang? Itu juga kalau abang nganggap kita sahabat sih, ucap Abdul dan Jamal. Sambil mencoba tersenyum meski bibirnya bergetar. Regan tertawa, hahaha, tentu saja kalian sahabatku, lagi pula kita masih sekelas. Hanya beda kamar saja, jadi jangan lebay, ujar Regan. Aku tahu, bang, tapi rasanya akan berbeda tanpa abang di sini. Kamar ini jadi kurang personil. Gak ada yang menyeramkan kayak abang, gak ada lagi yang mau bakar tempat tidurku kalau aku susah bangun. Ungkap Abdul. Tenang saja, besok juga kalau kau susah dibangunkan saat menjelang salat tahajud, aku akan membakar tempat tidurmu, ucap Regan dengan senada bercanda. Terus bang, kita gak diajarin bisnis lagi dong. Kalau abang udah pindah kamar, kata Jamal. Kalau kalian masih mau belajar, aku masih bisa mengajarkan kalian, itu hal mudah. Kalian bisa temui aku, ujar Regan. Kekek. Sore hari, menjelang azan asyar Zevana, Nabil dan Yumna jalan beriringan menuju masjid. Untung aja hari ini gak ada hafalan jadi tadi bisa bobo cantik, kata Nabil, dengan wajah sumringahnya. Lia, untung aja ya kan, timpal Yumna. Aku mah yang penting hari ini bukan jam ngajar. Gus Afif, celetuk Zevana. Kenapa? Tanya Yumna dan Nabil. Males aja, nyebelin orangnya, jawab Zevana. Hah, ini pasti gara-gara kamu masih ingat kesan pertama ketemu dia ya, karena kamu disuruh maju duluan, tabak Nabil. Lialah, sampai kapanpun aku akan ingat itu, sama satu lagi dia bilangin aku santriwati nakal, gara-gara aku nungguin suami ngaji. Males banget deh, dia kan Gus ya. Anak kiai, masa suzon aja kerjaannya sama orang. Gak bisa gitu husnuzon, kloteh Zevana. Ya ampun Zevana lucu banget sih kamu, masih aja kesel sama kejadian itu. Mungkin Gus Afif bilang begitu karena dia belum tahu kalau kamu dan santri itu udah nikah, belas Nabil. Ah, kamu mah ngebelain dia mulu, kesal Zevana. Zevana, panggil seseorang. Kayaknya kenal nih suara, gumam Zevana. Zevana pun menoleh, kan bener, si Gus nyebelin. Ngapain sih manggil aku segala, kan ada Nabil sama Yumna, gerutunya. Assalamualaikum Gus, ada apa ya? Tanya Zevana, sambil menundukkan pandangannya. Ini tolong berikan pada Regan, kemarin abi kamu bilang katanya Regan mau pinjam buku ini, ucap Gus Afif. Dengan posisi menunduk Zevana mengeritkan dahi, lah aneh banget sih nih orang, kan yang minjam bukunya bukan aku tapi Kak Regan, kenapa gak langsung kasih ke dia aja coba? Memangnya aku pesuruh? Batin Zevana dalam hatinya. Maaf Gus, kenapa tidak langsung Gus kasihkan saja bukunya ke Kak Regan? Tanyanya, mencoba untuk tidak terdengar kesal. Suaranya teredam, mencerminkan ketidaknyamanannya dengan situasi itu. Kamu kan istrinya, jadi menurut saya sama saja. Nanti kamu bisa berikan buku itu langsung pada suamimu, jawab Gus Afif dengan nada yang datar. Seolah tidak menyadari ketidaknyamanan Zevana. Zevana masih dengan posisi yang sama, menundukkan kepalanya, matanya berputar malas. Lah merasa Gus tidak mengerti bahwa ia juga memiliki identitasnya sendiri, bukan sekedar istri dari. Meski begitu, ia hanya mengangguk lemah. Baiklah, terima kasih. Kata-katanya singkat, mencoba untuk segera mengakhiri percakapan yang membuatnya semakin kesal. Saya permisi. Assalamualaikum, pamit Zevana. Yang kemudian berlalu pergi menarik kedua temannya. Ngomong apa Gus Afif tadi sama kamu Zev? Tanya Nabil dan Yumna penasaran. Suruh ngasihin buku ini ke suami aku, jawab Zevana. Oh, tapi kok muka kamu bete gitu sih? Tanya
Yumna. Gimana gak bete? Harusnya kan dia sendiri yang ngasihin itu buku. Kenapa pakai acara nyuruh aku? Iya sekak Regan memang suamiku, tapi kan posisinya ekaran tuh kita beda kamar loh. Kak Regan juga di ikungan santri putra, jawab Zevana. Zev, kayaknya cuma kamu deh santriwati yang kesal sama Gus Afif, soalnya yang lain enggak. Yang lain pada ngefans, kata Nabil. Bodoh amatlah, kata Zevana. Mereka pun menuju masjid dan sholat asyar berjamaah. Kemudian setelahnya dilanjutkan mengaji, murojaah bersama di kelas hafalan. Setelah kelas hafalan berakhir, Zevana, Yumna, dan Nabil berjalan keluar dari ruangan bersama para santriwati lain. Cahaya sore yang lembut menerpa wajah mereka. Sambil bercakap-cakap ringan, Yumna, dengan rasa penasaran, bertanya kepada Zevana, Zev, besok kan kita libur nih. Kamu pulang gak? Zev, secara kan rumah kamu gak jauh dari sini. Zevana menatap Yumna, matanya berkilauan, gak tahu aku, tergantung suamiku. Kalau suamiku ngajak pulang ya aku pulang, kalau gak mah ya gak, jawabnya. Dengan nada yang agak berharap. Di kejauhan, Regan, suami Zevana, mendekat dengan senyum hangatnya. Sayang, panggilnya dengan lembut. Zevana menoleh lalu tersenyum. Sementara Nabil dan Yumna seolah mengerti keadaan. Keduanya berpamitan pada Zevana. Zev, kayaknya kita duluan deh, soalnya udah ada ayang bebek kamu. Kita duluan ya Zev. Assalamualaikum, pamit Nabil dan Yumna. Waalaikumsalam, jawab Zevana. Nabil dan Yumna pun berlalu pergi. Sementara Zevana bersuri di tempat menunggu Regan melangkah menghampirinya, hingga akhirnya Regan menghentikan langkah kakinya. Saat sampai di depan Zevana. Assalamualaikum bidadari surgaku, ucap Regan. Zevana tersenyum lalu menjawab, Waalaikumsalam, lalu dengan penuh hormat mencium tangan sang suami. Regan memegang tangan Zevana, matanya menunjukkan rasa sayang yang mendalam. Hari ini kita pulang ya sayang, soalnya besok libur. Mau gak? Tanyanya sambil menatap Zevana dengan penuh harap. Zevana mengangguk, senyumnya merekah. Mau, tentu saja aku mau pulang, kangen Umi, Kak Zayan, Mama, Oma dan semuanya, jawabnya, rasa gembira terpancar dari wajahnya. Mereka berdua pun berjalan bersama meninggalkan madrasah, tangan mereka tergenggam erat, siap untuk menghabiskan waktu libur singkat bersama di rumah, menyisakan Yumna dan Nabil yang melihat mereka berdua dengan senyum. Zevana, Regan, panggil seorang wanita paruh. Baya. Zevana dan Regan menoleh, Umi, ucap Zevana. Dan Regan kompak, keduanya mencium tangan Umi. Zaila. Hari ini kalian pulang kan? Ayo bareng sama Umi dan Abi, ajak Umi Zaila. Zevana dan Regan menganggukkan kepalanya. Abi mana Mi? Tanya Regan. Abi nemuin Kiai Mansur dulu ada yang perlu dibahas, tapi kayaknya sebentar lagi selesai kok, jawab Umi Zaila. Kalian apa kabar? Gimana rasanya mondok? Seru gak? Tanya Umi Zaila pada anak dan menantunya. Alhamdulillah kita sehat Umi. Dan ternyata menjadi santri berat ya Umi, tapi makin kesini makin seru, jawab Regan dan Zevana. Semua akan menjadi biasa jika dilakukan berulang kali, ucap Umi Zaila. Lia Umi benar. Oh ya, Umi tahu gak sih, sekarang Kak Regan makin jagil loh ngajinya, keren deh pokoknya. Kak Regan emang sejenius itu sih, makanya dia cepat ngerti, puji Zevana. Alhamdulillah, Umi senang dan bangga, ucap Umi Zaila. Beberapa saat kemudian, Abi Malik pun datang. Dan mereka pun masuk mobil, kemudian pulang. Malam ini kalian nginap di rumah Umi dan Abi kan? Tanya Umi Zaila. Lia Umi, jawab Regan dan Zevana kompak. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di kediaman Abi Malik.
Mereka masuk ke dalam rumah, dan tak lama kemudian azan maghrib pun berkumandang. Hawa sejuk menyelimuti atmosfer rumah Abi Malik saat Regan, Zayan, dan Abi Malik bersiap untuk pergi ke masjid. Sementara itu, Zevana dan Umi Zaila menunaikan salat maghrib di ruang salat yang telah disediakan sajadah dan mukena. Selesai salat, Zevana merapikan mukenanya dan juga memakai kembali hijabnya dan menunggu Umi Zaila. Udara malam yang semakin dingin membuat Zevana menggigil sedikit, namun kehangatan dari cahaya lampu dan aroma pengharum ruangan yang tersedia di rumah itu memberikan kenyamanan tersendiri. Aduh, ini gimana ya Umi, belum sempat masak loh. Sementara ini jam makan malam, kata Umi Zaila. Kita makan di luar aja Umi, ucap Regan. Kebetulan, Mama, Papa dan Oma juga akan makan di luar. Nanti kita ketemu mereka di sana, lanjut Regan. Tak lama kemudian, mereka semua berangkat menuju resto keluarga Regan yang tidak jauh dari kediaman Abi Malik. Kendaraan mereka melaju pelan, membelah dinginnya malam yang hanya diterangi cahaya bulan dan lampu jalan. Sesampainya di resto, suasana hangat langsung menyambut mereka. Geo, Papa Regan, dan Jelita, Mama Regan, sudah berdiri di depan pintu sambil tersenyum. Oma Disa, Nenek Regan, yang tampaknya sudah tidak sabar, segera melangkah mendekat dan memeluk Zevana erat. Cairan hangat mengalir di jantung Zevana saat mendengar Oma Disa berbisik, "Kangen sekali padamu, Nak." Mama Jelita menggenggam tangan Zevana, matanya berkaca-kaca, "Akhirnya kita bisa bertemu lagi, sayang." Suasana menjadi semakin akrab ketika mereka semua duduk di meja makan yang telah dipenuhi dengan berbagai hidangan lezat khas keluarga. Regan memperkenalkan satu persatu hidangan itu kepada Zevana, sambil sesekali mereka tertawa lepas mendengar lelucon dari Geo. Makan malam itu berlangsung dalam kehangatan dan keceriaan, dengan obrolan yang tidak pernah putus. Zevana merasa dirinya bagian dari keluarga besar yang hangat dan penuh cinta, sebuah perasaan yang sudah lama dia dambakan. "Sayang, malam ini nginap rumah kan?" tanya Mama Jelita. "Maaf Mama, malam ini Zevana nginap di rumah Umi dan Abi," jawab Zevana. "Baiklah, kalau gitu malam besok nginap di rumah ya," pinta Mama Jelita. "Oke Mama," jawab Zevana. Setelah makan malam selesai mereka saling berpisah. "Kak, boleh pinjam mobil gak?" tanya Regan pada Zayan. "Gak salah nih tuan muda, pinjam mobil saya," tanya Zayan bingung. "Kak, jangan mangguk gitu, aku adik iparmu," kata Regan. "Jadi gimana, boleh gak aku pinjam mobil kakak? Kalau gak boleh biar aku minta papa kirimin satu mobil ke sini," lanjut Regan. "Tentu saja boleh, memangnya untuk apa?" tanya Zayan. "Hanya ingin jalan-jalan sebentar sama istriku," jawab Regan. Zayan mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya, kakak paham, kalian ini pengantin lama rasa pengantin baru. Nih bawalah mobil kakak, kata Zayan, sambil memberikan kunci mobil pada Regan. "Makasih Kak," ucap Regan dan Zevana kompak. Kemudian mereka pun pergi ke mobil. "Kita mau kemana sayang?" tanya Zevana. "Kita ke mall, sepertinya istriku perlu menambah koleksi jilbab dan gamisnya," jawab Regan. "Oke deh," sahut Zevana. Itu Umi pasti masih nungguin kita deh. Buka dulu kacanya, aku mau kasih tahu Umi kalau kita mau jalan-jalan dulu," pinta Zevana. Begitu kaca jendela mobil Regan buka, Zevana berkata pada sang Umi yang mobilnya berada tepat di sebelah mobil yang mereka tumpangi. "Umi sama Abi pulang duluan aja, Zevana sama Kak Regan mau jalan-jalan bentar," ucap Zevana. "Mengerti," Umi Zaila dan Abi Malik pun menganggukkan kepalanya. "Dah, yuk let's go," seru Zevana. "Sayang, aku boleh minta sesuatu gak?" tanya Regan. "Apa tuh?"
Zevana balik bertanya. Jangan panggil aku kakak, kalau di depan Umi. Ataupun orang lain, kata Regan. Terus panggil apa dong? Masa panggil sayang? Masa nanti bilangnya gini, Umi pulang duluan aja soalnya Zevana mau jalan-jalan dulu sama sayang. Kan gak mungkin sayang, malu dong, kata Zevana. Panggil aku mas, jangan kakak lagi, pinta Regan. Ih, geli tau masa manggil mas. Manggil sayang aja. Aku udah geli, kata Zevana. Kalau kamu gak mau, aku unboxing lagi nih kamu. Malam ini, ancam Regan. Eits, jangan. Oke baiklah Mas Regan, ucap Zevana. Dengan tertawa geli. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di pusat perbelanjaan. Saat keduanya memasuki pusat perbelanjaan, cahaya dari etalase toko menarik perhatian Zevana. Melihat sebuah baju koko berwarna putih yang elegan terpajang, Zevana segera menunjuknya kepada Regan. Sayang itu ada baju koko yang keren tuh, pas buat mas, katanya dengan semangat. Regan tersenyum dan mengikuti arah jari Zevana menuju toko tersebut. Kamu benar sayang, bagus tuh. Kokonya gak norak, jawab Regan. Di toko, Regan segera mencoba baju koko yang telah dipilihkan Zevana. Dengan cermat, ia memperhatikan detail dan kenyamanan kain saat memakainya di ruang ganti. Zevana yang menunggu di luar tidak sabar ingin melihat hasilnya. Ketika Regan keluar, Zevana langsung memuji. Tuh kan cakep, udah jangan lama-lama nyobanya, buruan. Lepas lagi, nanti ada yang lihat ketampanan suamiku. Aku tidak rela, katanya setengah bercanda sambil mengerling ke sekitar. Regan hanya tertawa mendengar komentar Zevana. Haha, mana ada yang lihat kecuali kamu sayang, ini ruang ganti, sahutnya sambil kembali ke ruang ganti. Untuk melepas baju koko tersebut. Zevana tertawa kecil, iya lupa, gumamnya. Dengan nada yang masih terbawa rasa bahagia. Setelah Regan selesai, mereka berdua menuju kasir. Regan membayar baju koko yang sempurna itu, sementara Zevana terus berbicara tentang acara yang akan mereka hadiri dengan baju baru Regan. Sekarang ayo kita cari gamis dan jilbab buat kamu. Sayang, ajak Regan. Zevana menurut, dan sampailah mereka di toko muslimah, yang menjual berbagai macam pakaian syar'i. Regan memilih gamis syar'i berwarna putih dan salem. Saya mau dua ini, sekalian carikan jilbab yang senada. Ingat yang syar'i, ucap Regan pada penjaga toko. Baik tuan, jawab penjaga toko tersebut. Sepertinya kita perlu beli sepatu couple sayang. Kata Regan. Seriusan mas mau beli sepatu kaplean sama aku? Tanya Zevana dengan mata berbinar. Tentu saja, supaya semua orang tahu, kamu milikku. Dan aku milikku, jawab Regan. Ah, sweet banget sih, aku kan jadi lapar baper. Hehe, Zevana tertawa kecil. Sesampainya di barisan sepatu, Regan segera meminta penjaga toko untuk mencarikan sepatu terbaru dan limited edition untuk mereka berdua. Carikan sepatu couple yang paling terbaru dan limited edition, bila perlu yang hanya ada beberapa packs saja di dunia, perintah Regan pada penjaga toko. Baik tuan, jawabnya. Sweet banget sih kami Regan, pasti kamu sengajakan beli sepatu couple buat hadiah ulang tahun aku kan, tapi kan ulang tahun aku masih 2 bulan lagi loh. Celetuk seseorang yang tiba-tiba muncul. Zevana dan Regan menoleh. Raut wajah Regan berubah kesal, tak hanya Regan Zevana pun ikut kesal. Hai tante, jangan terlalu percaya diri ya apalagi berhayal terlalu tinggi ya, takutnya nanti kalau jatuh sakit loh, ucap Zevana dengan nada meledek. Kurang ajar ya kamu bocah, kamu kali tuh yang jangan berhayal terlalu tinggi, nanti nangis, balas Meisa. Kok aku, tante Jah? Kan tante yang suka kepedean, bukan aku. Orang Mas Regan beli sepatu couple bukan
Buat tante kok, tapi tante ngaku-ngaku, kalau aku sih. Malu Tan, kata Zevana masih meledek Meisa. Terus kalau bukan buat aku buat siapa? Buat kamu itu, haha jangan mimpi jadi bocah. Ejek Meisa. Dengan sinis. Tante tanya aja sama Mas Regan, aku juga mau main asal jawab, takut nih nanti tante tantrum gak terima. Jadi silahkan tanya langsung ke yang bersangkutan, ucap Zevana dengan elegan. Kamu gak mungkin beli sepatu couple untuk kamu. Dan bocah ingusan ini kan Regan? Tanya Meisa. Memang untuk aku dan dia, jawab Regan singkat. Zevana gang berdiri di sebelah Regan tersenyum puas. Meisa menatap Zevana, sialan nih bocah, dia ngeledek aku kayaknya, batin Meisa. Heh, bocah. Gak usah terlalu senang kamu. Palingan bentar lagi juga jamu dibuang sana Regan. Ingat Regan itu seorang tuan muda, mana mungkin mau sama bocah ingusan kayak kami, selera Regan itu. Wanita karir, ucap Meisa. Oh, kirain wanita kurir, canda kurir, timpal Zevana. Tak mau kalah. Lihat Regan, kamu gak malu apa punya kekasih. Seperti dia. Tunjuk Meisa tepat di depan wajah Regan. Singkirkan jarimu dari depan wajah kekasihku. Atau aku patahkan jarimu. Ancam Regan. Sementara Zevana tersenyum puas, bahkan ia menjulurkan lidah ke arah Meisa. Wolek, rasain emangnya enak, ucapnya tanpa suata namun Meisa dapat mengerti saat melihat gerakan mulut Zevana. Perlahan Meisa menarik tangannya. Sialan nih bocah, pakai acara ngeledekin lagi, kalau gak ada Regan. Udah ku hajar dia. Umpatnya Delam, ini tuan sepatunya, ucap penjaga toko. Bungkus, kata Regan. Baik tuan, mari kita ke kasir untuk melakukan pembayaran, ajak penjaga toko dan Regan pun mengangguk. Ayok sayang kita ke kasir dulu, ajak Regan sambil menggenggam tangan Zevana dengan mesra. Minggir, usir Regan ketika melewati Meisa. Regan kok kamu kasar gitu sih ke aku, kan bisa bicara lembut, kata Meisa, namun tak dihiraukan oleh Regan. Cek sialan, bocah ingusan itu benar-benar mencuci otak Regan, umpatnya kesal. Zevana menoleh ke belakang menatap Meisa yang menghentak-hentakan kakinya karena kesal. Zevana melambaikan tangannya, bye-bye Tante Menor, ucap Zevana. Sialan, awas saja aku akan merebut Regan darimu. Teriak Meisa. Coba saja kalau bisa, aku gak takut. Welek, ledek Zevana. Dalam perjalanan pulang, suasana di dalam mobil terasa begitu menegangkan. Zevana hanya duduk diam dengan wajah yang murung, bibirnya mengerucut dan matanya memandang lurus ke depan, seolah-olah mencoba menghindari kontak mata dengan Regan yang duduk di sampingnya. Entah kenapa Zevana sangat kesal, saat di pusat perbelanjaan tadi, Meisa tiba-tiba datang dan mengganggu momen kebersamaan mereka, membuat mood Zevana menjadi buruk. Bahkan ia juga jadi kesal pada sang suami, meskipun sebenarnya sang suami tidak melakukan kesalahan. Regan yang merasa kebingungan dengan sikap Zevana itu, mencoba untuk memecah keheningan. Sayang, kenapa kok diam aja? Aku punya salah apa sama kamu? Tanya Regan dengan suara yang lembut. Mencoba untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Pikir aja sendiri, jawab Zevana dengan nada yang ketus, tanpa mengalihkan pandangannya dari jendela. Kening Regan mengerut, rasa khawatir mulai menyelimuti hatinya. Sayang, kenapa sih? Kalau aku ada salah, maafin ya, ucapnya, berusaha menenangkan suasana. Zevana akhirnya menoleh, matanya menatap tajam ke arah Regan. Kenapa sih Tante Menor itu suka banget gangguin Mas? Jangan-jangan kalian sebelumnya punya hubungan khusus ya? Tanya Zevana. Suaranya mencerminkan rasa curiga yang mendalam. Regan terkejut mendengar pertanyaan itu, dia buru-buru menyangkal, demi Allah, enggak ada sayang.
Aku aja geli dan jijik lihat dia, jawabnya dengan tegas, berusaha meyakinkan Zevana bahwa tidak ada apa-apa antara dirinya dan wanita yang dimaksud. Zevana menarik napas dalam-dalam, mencoba mencerna kata-kata Regan. Tapi kenapa dia selalu mengatakan seolah-olah Mas miliknya? Tanya Zevana, disertai nada cemburu. Enggak sayang, aku hanya milikmu bukan milik dia atau siapapun itu, ucap Regan. Ia menghentikan mobilnya lalu meraih tangan Zevana dan menggenggam tangan Zevana, dan kap. Regan mengecup punggung tangan Zevana dengan lembut. Ya deh, jawab Zevana sambil memutar bola mata malas. Meskipun masih ada rasa tidak percaya, dia berusaha menenangkan diri, berharap apa yang dikatakan Regan adalah kebenaran. Kok gitu sih jawabnya, Mas Kis nanti mau, kata Regan. Wewe mas, geli banget deh mas, protes Zevana. Daripada kakak, mas gak suka. Kakak kamu kan cuma Kak Zayan, dan mas suami kamu sayang, ujar Regan. Aduh, mimpi apa sih aku, punya suami maunya dipanggil mas, geli banget deh, batin Zevana dalam hatinya. Baiklah mas Regan yang menyebalkan, timpal Zevana sambil memutar bola mata malas. Menyebalkan gini juga bikin kamu jatuh cinta kan? Dari sekian banyak pria yang suka kamu, hanya mas yang berhasil membuatmu luluh, kata Regan dengan bangga, sambil menyilangkan tangan di dada. Zevana menggelengkan kepalanya dengan lembut, rambut panjangnya bergerak mengikuti irama angin. Gak kebalik tuh. Bukannya yang berhasil meluluhkan hati Mas Regan yang menyebalkan ini, aku ya, kan yang cinta duluan Mas Regan ya, bukan aku. Ucapnya penuh penekanan, sambil menunjuk dirinya sendiri. Regan tertawa lepas mendengar itu, suaranya menggema di antara suara bisingnya kendaraan di jalan raya. Hahaha, gemes banget sih istri mas. Ya, mas akui kamulah satu-satunya wanita yang berhasil membuat hati mas luluh, ungkap Regan, sambil mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan Zevana tersenyum puas, merasakan hangatnya genggaman tangan Regan. La mendekatkan diri, bersandar pada bahu Regan yang kokoh. Di bawah langit malam yang berhiaskan bulan dan bintang, membuat suasana di dalam mobil menjadi semakin romantis, kedua hati itu semakin erat menyatu dalam ikatan cinta yang tak tergoyahkan. Setelahnya mereka pun melanjutkan perjalanan pulang. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di rumah, dan suasana rumah sudah sepi, sepertinya Abi Malik, Umi Zaila dan Zayan sudah tidur. Zevana melangkah masuk ke dalam rumah dengan langkah riang, disusul oleh Regan yang tampak gembira. Assalamualaikum, seru Zevana dan Regan. Serentak, Zayan yang tengah asyik dengan laptopnya, hanya mengangkat sebelah alis mendengar sapaan mereka. Waalaikumsalam, balas Zayan tanpa mengalihkan pandangan dari layar laptopnya. Zevana, dengan senyum menggoda, mendekat ke meja Zayan. Wih, rajin sekali kakakku yang tampan ini, tapi sayang masih jomblo, godanya sambil menyiku lengan Zayan. Zayan langsung menoleh, wajahnya berubah cemberut. Cih, gaya bener si bocil mentang-mentang udah nikah ya, sok banget, balasnya dengan nada kesal. Regan hanya tertawa kecil melihat sang istri dan sang kakak iparnya itu beradu mulut. Sementara Zevana, tidak terpengaruh dengan cemberut Zayan, malah semakin bersemangat menggoda. Ya dong. Nikmatnya menikah muda, pacaran halal dapat pahala, kemana aja ada gandengan, bobo pun ada yang peluk. Guling sudah tidak berguna, lanjut Zevana dengan mata berbinar sambil memeluk lengan Regan yang berdiri di sampingnya. Zayan hanya menghela napas, matanya kembali tertuju pada laptop, mencoba mengabaikan ledekan Zevana yang kini semakin bersemangat menggambarkan kebahagiaan pernikahannya. Udah dedek, kalau kesini cuma mau gangguin kakak desen pamer kemesraan mending gak usah kesini deh, jadi buyar nih pikiran kakak, kata Zayan.
Ah, lemah kakak mah. Masa baru diginiin aja udah buyar? Hahaha, tawa Zevana. Tuan muda, maaf, maksudnya Regan, bisakah tolong bawa istrinya ke kamar, biar dia tidak menjahiliku? Pinta Zayan pada Regan. Tentu saja bisa. Ayok sayang kita ke kamar, kamu. Nakal gangguin kakak kamu, jadi gak konsen tuh dianya. Kata Regan. Agak mau mas, aku masih pengen di sini. Tolak Zevana sambil merengek. Tapi janji dulu jangan ngejahilin Kak Zayan ya, kata Regan sambil mengusap lembut pucuk kepala Zevana yang tertutup jilbab. Zevana menganggukkan kepalanya. Oke, siap bos, jawab Zevana. Kemudian Regan mengambil salah satu paper bag dan memberikannya pada Zayan. Nih kak, buat kakak, kata Regan. Zayan menoleh, keningnya berkerut. Buat aku. Apa ini? Tanya Zayan. Regan menganggukkan kepalanya. Lia buat kakak. Isi aja. Semoga pas ya, tadi dah tanya Zevana juga size buat kakak, ucap Regan. Ya ampun, terima kasih loh adik iparku, kata Zayan sambil tertawa kecil. Boleh aku buka sekarang gak? Tanya Zayan. Regan mengangguk. Buka aja kak, jawab Regan. Zayan dengan antusias membuka paper bag yang diberikan oleh adik iparnya, Regan. Saat melihat kotak sepatu di dalamnya, matanya berbinar. Dengan cepat, ia membuka kotak tersebut dan terpampanglah sepasang sepatu yang selama ini ia impikan. Ya Allah, ini sepatu impianku. Harganya mahal banget, seriusan ini buat aku, ucap Zayan tidak percaya sambil memandang Regan yang hanya mengangguk dengan senyum. Saat suasana bahagia itu berlangsung, Zevana yang baru saja kembali dari dapur dengan membawa segelas air minum, memberikan komentar yang mengejutkan. Harusnya sepatunya gak usah jadi dikasih ke Kak Zayan, mas. Orang dia aja ngusir aku kok, ujarnya dengan nada lirih namun terdengar jelas. Mendengar itu, Zayan langsung menoleh ke arah Zevana. Ekspresi wajahnya berubah, ada rasa bersalah yang menggelayut di matanya. Tak ingin ada kebencian atau kesalahpahaman yang berlarut-larut, Zayan segera mendekati Zevana. Dengan penuh kelembutan, ia memeluk adik iparnya tersebut. Adikku sayang, kakak minta maaf, Zev. Oke kakak tahu kakak salah. Dan kamu boleh diam di sini, bebas mau ngapain aja, mau gangguin kakak kerja juga gak apa-apa deh. Terima kasih ya sudah milihin dan beliin sepatu impian kakak. Tahu gak sih kakak pengen sepatu ini udah lama banget, bisik Zayan dengan suara yang bergetar, sambil menahan air mata yang mulai berkumpul di pelupuk matanya. Zevana, yang sempat terkejut dengan respons Zayan, padahal sebenarnya Zevana berkata seperti tadi hanyalah bercanda, pelan-pelan Zevana membalas pelukan itu, tanda bahwa ia siap untuk memaafkan dan melupakan kejadian itu. Makasihnya jangan sama Zevana dong kak, tapi sama Mas Regan kan dia yang beliin. Zevana mah cuma bantu kasih tahu size aja, jelas. Zevana. Sekali lagi makasih ya Regan, ini sih hadiah termewah yang pernah aku punya, ungkap Zayan. Haha, santai aja kak. Lain kali kita belanja bersama, tapi itu juga kalau sanggup jadi nyamuk, kata Regan. Hahaha, aku angkat tangan lah kalau gitu, tidak sanggup melihat kebucinan kalian, ucap Zayan. Makanya cepetan nikah biar gak jadi nyamuk, ucap Zevana dengan nada meledek. Bersamaan dengan itu Regan kembali ke mobil mengambil ponselnya yang tertinggal. Sementara itu Zayan mencubit gemas pipi kanan dan kiri Zevana. Somong banget sih dek, mentang-mentang dah punya suami, mana suami tajir melintir sultan. Tapi makasih loh, kakak jadi kecipratan. Hehe, kata Zayan. Sementara Zevana berteriak sambil merengek. Au, sakit tahu kak. Ih ngeselin banget sih, ngapain coba pakai acara cubit pipi Zevana, nanti gak kenyal lagi loh pipi. Zevana, protes Zevana. Zayan terpaku sejenak,
matanya membulat sempurna melihat betapa merahnya pipi Zevana. Duh, maaf banget ya, Dek, ucapnya sambil terus mengamati merah di pipi adiknya itu, dan Zayan pun mulai panik. Takut suami sang adik mengamuk. Zevana mengangkat bahu, sambil memandang cermin di hadapannya yang baru saja ia ambil dari dalam tasnya. Kakak ini tangan-tangannya suka gak? Bisa diatur ya, keluhnya sambil tersenyum kecut. Zayan gelisah, menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Aduh Dek, kakak lupa kalau pipi kamu suka merah gini kalau si cubit. Ini harus diapain ya biar cepat hilang merahnya? Kakak takut suami kamu itu ngamuk nanti kalau lihat pipi istri kesayangannya ini merah kayak gini karena ulah kakak. Coba cari tahu di internet, Dek, saran Zayan sambil mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Zevana hanya menggeleng pelan, sudahlah kak, biarin aja. Lagian nanti suamiku gak bakalan marah kok lihat pipi Zevana kayak gini, nanti Zevana tinggal bilang kalau pipinya Zevana kasih blush on. Kemudian, Zayan duduk di samping Zevana, kedua tangannya mencoba memijat lembut pipi adiknya itu, berharap akan mengurangi kemerahan. Aduh, Regan gak mungkin percaya gitu aja. Jangan-jangan nanti Regan marah besar ke aku dikira kakak nyik sempat. Kamu, please nanti tolong kamu jangan bilang, ini semua gara-gara kakak yang iseng, ya, pintanya dengan nada mendesak. Zevana hanya menghela napas, kak, tenang aja. Nanti juga lama-lama merahnya hilang. Lagian suami aku bukan orang yang suka marah-marah kok. Namun, dalam hati, Zevana sedikit khawatir tentang bagaimana reaksi Regan jika melihat pipinya yang merah itu. Beberapa saat kemudian Regan masuk ke dalam. Nikah kunci mobilnya, thanks ya, ucapnya sambil mengembalikan kunci mobil Zayan. Zayan menganggukkan kepalanya, sama-sama, jawab Zayan. Kemudian dalam hati Zayan bergumam, ya Allah, semoga Regan gak sadar deh itu pipi bininya merah, bisa berabe nih urusannya. Sayang, kenapa nunduk mulu? Tanya Regan. Ini aku lagi main handphone mas, kilah Zevana. Regan mendekatinya lalu duduk di sebelah sang istri. Lagi chatan sama siapa sih, kok kayaknya serius banget tanya Regan. Gak lagi chatan kok mas. Ini, aku cuma lagi cari kebaya muslimah buat kelulusan nanti. Pihak sekolah baru ngabarin kalau kelulusan nanti kita disuruh pakai kebaya, jelas Zevana. Udah gak usah pusing cari, nanti kamu tanya sama mama aja. Mama punya teman yang jual kebaya berbagai jenis dan sesuai request di butiknya. Besok deh kita ke sana, kata Regan. Seriusan mas? Tanya Zevana sambil mendongakkan kepalanya dan menatap Regan. Regan menganggukkan kepalanya, serius sayang, jawabnya. Detik berikutnya Regan tersadar pipi sang istri yang masih tampak meraham. Sayang, itu pipi kamu kenapa, kok merah gitu Tanyanya panik sambil mengelus pipi Zevana. Oh ini aku pakain blush on mas, hehe, kilahnya. Regan menyipitkan matanya, tidak percaya dengan jawaban sang istri. Jangan coba-coba membohongiku sayang, ini bukan karena blush on. Ayo jawab ini kenapa? Tanya Regan. Itu tadi pipi Zevana aju cubit Regan. Sorry aku lupa kalau pipi Zevana suka memerah seperti itu kalau dicubit. Maaf ya Regan, jangan marah aku lupa, ucap Zayan akhirnya memberanikan diri untuk bicara. Regan menghela napas, untung kamu kakak iparku kalau tidak sudah aku patahkan tanganmu itu. Batin Regan dalam hatinya. It's okay tidak apa-apa, asal istriku tidak kesakitan, sahut Regan. Kemudian Regan kembali menggusap pipi Zevana. Sakit gak sayang? Tanya Regan. Zevan menggelengkan kepalanya. Enggak kok mas, pipi aku memang suka merah gini. Tapi bentar kok paling lama 15 menit baru hilang. Aku juga heran. Kenapa pipiki bisa merah gini aneh, jawab Zevana. Ini karena kulitmu terlalu putih sayang, ujar Regan.
Tapi Mas Regan juga putih, tapi kalau pipinya dicubit gak merah kok, balas Zevana. Kulit kita berbeda sayang, kulit kamu sensitif. Ucap Regan. Kok Mas tahu sih kalau kulit aku sensitif? Tanya. Zevana bingung. Mas tahu semua hal tentangmu sayang, kata Regan sambil menul hidung mancung Zevana. Curang ih, kata Zevana sambil mengerucutkan bibirnya cemberut. Malam itu, ruang tamu kediaman Abi Malik dipenuhi dengan tawa kecil dan candaan dari mereka. Regan, dengan kantung mata yang sudah mulai terasa berat, menoleh ke arah Zevana sambil tersenyum. Bobo yuk, besok Mas harus ke perusahaan. Ada beberapa berkas yang harus Mas tanda tangani. Kamu mau ikut atau tinggal di rumah sayang? Zevana menggigit bibirnya, matanya berkilau penuh. Gurau. Ikut dong, kalau aku gak ikut bahaya, nanti ada Tante Menor datang ke perusahaan Mas, terus ngegodain Mas. Oh tentu saja itu tidak bisa dibiarkan, Tante Menor harus dibasmi, sahutnya dengan nada yang setengah bercanda namun ada sedikit kekhawatiran yang terselip di antara kata-katanya. Regan terbahak mendengar logika yang dibangun oleh Zevana. Dia mendekat, merangkul pundak Zevana dan mencium puncak kepala istrinya itu dengan lembut. Akhirnya istriku cemburu juga, goda Regan, suaranya mellow dan penuh kemenangan. Zevana memutar bola matanya, menepis tangan Regan dengan gerakan manja. Ih siapa juga yang cemburu, gak ada tuh, sangkalnya cepat, namun pipinya yang merona dan senyum yang tak bisa ia sembunyikan mengkhianati perasaannya yang sebenarnya. Si paling gak mau ngaku kalau cemburu, kata Regan dengan nada bercanda. Tahu ah, aku ngantuk mau tidur, bye. Zevana pun beranjak dari tempat duduknya kemudian berlalu pergi menuju kamar. Regan tertawa kecil, kemudian ia menyusul sang istri, mengekor di belakangnya. Sayang, tunggu dong, panggil Regan. Sesampainya di kamar mereka segera rebahan di atas tempat tidur. Kamar yang nyaman seketika terasa hangat dengan kehadiran Regan dan Zevana. Cahaya lembut dari lampu tidur menambah suasana romantis saat Regan meraih tangan Zevana, menariknya ke dalam pelukan. Akhirnya bisa tidur sambil peluk kamu lagi sayang, kangen banget deh, bisik Regan, rasa rindu terasa dalam setiap kata. Zevana yang semula tersenyum manis, tiba-tiba mengerutkan kening. Mas, lepas ih. Aku susah napas. Mas terlalu brutal meluknya, keluhnya, suara napasnya terengah-engah. Regan yang sadar langsung mengendurkan pelukannya. Maaf sayang, Mas terlalu happy, katanya sambil mengusap punggung Zevana dengan lembut. Mas, panggil Zevana. Apa sayang? Jawab Regan. Mas kalau di asrama meluk siapa? Meluk Bang Abdul apa Bang Jamal? Tanya Zevana. Ih, gak dua-duanya. Pertanyaan kamu aneh-aneh aja sih sayang, mana ada Mas meluk mereka, ih geli. Mendingan meluk guling sekalian, jawab Regan. Zevana tertawa, haha, ya kali kan meluk mereka. Bisa ngobatin rindunya Mas pas meluk aku, ujar Zevana. Amit-amit ih sayang. Udah malam nih ayo. Kita bobo. Berdoa dulu ya, ucap Regan dan diangguki Zevana. Mereka kemudian bersama-sama mengucap doa sebelum mata mereka terpejam, saling berpelukan dengan lembut, sebuah simbol kasih yang tak tergoyahkan. Malam itu, kedamaian dan kehangatan mengisi ruang antara mereka, mimpi indah pun menyambangi keduanya. KKK. Pagi harinya, suasana ceria mengisi ruang makan saat mereka sarapan bersama Abi Malik, Umi Zaila, dan Zayan. Tawa dan cerita ringan menjadi latar belakang pagi itu. Setelah sarapan, Zevana menemani Regan ke kantor, menandakan awal dari aktivitas hari ini sebelum mereka kembali ke pondok pesantren Al-Huda. Dek, kamu ikut Regan ke kantor? Tanya Zayan saat berpapasan dengan sang adik. Zevana menganggukkan kepalanya, Lia, soalnya
Ada hama yang mengganggu Mas Regan, jadi hamanya harus dibasmi, jawab Zevana. Kening Zayan berkerut, hama. Hama apaan dek? Tanyanya bingung. Ada Tante Menor, dia selalu ngegodain Mas Regan, engkel Zevana sama dia, jawab Zevana. Namanya Meiza, kakak kenal gak? Tanya Zevana. Oh Meiza, anak MH Group dek. Dulu dia pernah bilang ke seluruh media kalau dia kekasih Regan loh. Pokoknya dek, kamu harus hati-hati sama dia, jangan sampai kamu ditindas sama dia, kamu istri sah. Jadi kamu lebih berhak atas Regan, ucap Zayan. Zevana ditindas. Oh tidak bisa, sebelum si Tante Menor menindas Zevana, Zevana Luan yang bakalan menindas dia. Meskipun kecil begini, kalau untuk lawan si Tante Menor mah gampang lah kak. Semalam juga kita ketemu dia tuh di mall, ya aku ledekin balik lah dianya. Zevana panas-panasi, biar panas bila perlu gosong sekalian deh dia tuh, ucap Zevana dengan percaya diri. Zayan tepuk tangan, prok, 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 hebat, keren sekali adekku ini. Menyala adikku, ucap Zayan dengan bangganya. Beberapa saat kemudian Regan keluar si dengan membawa laptopnya, bersamaan dengan itu Chico datang menjemput dan mereka pun berangkat ke perusahaan Rao Group. Di dalam mobil Chico yang menyetir di depan pun bertanya, "Apa kabar Pak Ustadz?" Tanya Chico sambil melirik ke kaca spion yang ke arah Regan. "Berhenti memanggil you seperti itu Chico," bentak Regan. "Ya elah, didoain jadi Ustadz malah marah," ucap Chico. "Ustadz itu gak sembarangan orang, mertuaku yang Ustadz bukan aku, paham kau?" ucap Regan dengan penuh penekanan. "Paham Tuan Muda," jawab Chico. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di perusahaan. Saat pintu mobil mewah itu terbuka, Regan Abivan Orzala melangkahkan kakinya keluar dengan aura yang kuat. Regan menggenggam tangan Zevana, istri tercintanya dengan penuh kebanggaan. Para karyawan sudah berbaris rapi, mata mereka tak lepas dari pasangan ini. Ketika Regan melangkah maju, semua mata tertuju pada sosoknya yang tampan dan gagah dengan setelan jas yang sangat pas di tubuh atletisnya. Wajahnya yang tegas dan tanpa ekspresi memberikan kesan misterius yang mendalam. Sementara Zevana, dengan hijab syar'inya yang anggun, berjalan di sampingnya dengan penuh keanggunan dan kelembutan. Para karyawan membungkuk hormat, satu persatu, saat pasangan tersebut melewati mereka. Regan hanya mengangguk pelan tanpa mengubah ekspresi wajahnya, namun Zevana memberikan senyum manis yang menenangkan. Langkah mereka seirama, mencerminkan keharmonisan dan kekuatan hubungan mereka. Seolah-olah mereka tak hanya sekedar suami istri, tetapi juga mirip seperti partner dalam mengarungi bisnis dan kehidupan. Padahal kenyataannya Zevana hanyalah seorang gadis yang manis menunggu kelulusan SMA-nya. Baru saja para karyawan bubar setelah Regan lewat, seseorang menerobos masuk. "Regan," panggilnya. "Maaf Bu," yang sopan manggil Tuan Muda, tegur para karyawan yang ada di sana. "Diam kalian, yang harus manggil Regan Tuan Muda tuh kalian, bukan saya. Regan itu calon suami saya, jadi hanya saya yang boleh panggil dia Regan. Paham kalian?" bentak Meiza dengan percaya diri. "Maaf Bu, tapi setahu saya calon istri Tuan Muda itu nona cantik yang memakai jilbab syari. Baru saja Tuan Muda dan nona cantik masuk ke dalam, dan sikap Tuan Muda sangat manis pada nona itu," ucap salah satu karyawan yang lain mencoba meluruskan. "Cek, dia itu bukan calon istri Regan. Calon istri Regan itu hanya saya. Perempuan itu pelakor, ingat kalian, dia pelakor," ucapnya dengan tegas. Kemudian Meiza berlari berharap masih bisa mengejar Regan. Fabian, di mana Regan?" tanya Meiza saat bertemu Fabian. "Hadeh, mimpi apa aku semalam, pagi-pagi gini malah ketemu perempuan jadi-jadian," gumam Fabian pelan.
Kemudian Fabian menjawab, "Gak tahu, cari aja sendiri." Fabian pun berlalu pergi. Hih, ngeselin banget sih. Gak Regan gak Fabian sama aja menyebalkannya. Oh ya, lupa mereka kan sepupuan, lanjut Meisa. Bersamaan dengan itu Regan, Zevana dan Chico berjalan ke arah Meisa. Zevana mulai menunjukkan ekspresi kesalnya. Kan bener dugaanku, pasti si Tante Menor bakalan nyamperin suamiku ke sini. Untung aja aku ikut ke kantor, batin Zevana dalam hatinya. Sebelum Meisa menyapa Regan, Zevana lebih dulu menyapa Meisa. "Hai Tante Menor, selamat pagi. Ngapain di sini? Mau ngelamar kerja ya?" Tapi sekarang udah gak terima karyawan perempuan, jadi lebih baik Tante Menor pulang aja ya, ucap Zevana. Cek sialan nih bocah, bisa-bisanya dibilang mau ngelamar kerja, bikin malu aja, umpat Meisa dalam hati. Heh, bocah, kalau ngomong jangan sembarangan ya, siapa juga yang mau ngelamar kerja di sini? Kamu kali tuh yang mau ngelamar kerja di sini jadi office girl. Asal kamu tahu aja ya, aku ini putri pemilik MH Group. Jadi mana mungkin aku kerja di perusahaan orang, ucap Meisa dengan angkuhnya. Oh, gak nanya tuh, jawab Zevana setengah meledek. Regan dan Chico menahan tawa, sementara Meisa melotot ke arah Zevana. Aku memberitahu kamu supaya kamu tahu dan dasar diri, kalau level aku dan Regan itu setara. Sementara kamu itu level rendahan, ejek Meisa. Kayak seblak aja deh, pakai level-level segala. By the way, emangnya level berapa? Tanya Zevana. Yang jelas jauh dari kamu, kata Meisa. Oh ya, tapi sayangnya Mas Regan gak butuh level, dan gak butuh perempuan yang setara sama dia. Dia butuhnya aku, perempuan yang masih bocah dan gak bisa apa-apa ini. Kasian ya, Tante Menor punya segalanya, terus katanya setara juga sama Mas Regan tapi gak bisa dapetin Mas Regan, mana udah dandan menor banget lagi, hahaha. Yang sabar ya Tante Menor, memang terkadang perlu mengikhlaskan hal yang tidak mungkin dimiliki dan jangan pernah coba menentang takdir Dai yang Maha Kuasa, nanti Allah marah loh, ucap Zevana, yang kemudian bergelayut manja di lengan Regan. Sial, aku dinasehatin bocah ingusan kayak dia, gerutu Meisa dalam hatinya. Regan tersenyum melihat bagaimana sikap tegas sang istri dan ia sangat tangguh menurut Regan. Di depan Meisa dan beberapa karyawan yang ada di sana, Regan mengecup-kucup kepala Zevana, lalu Regan berbisik di telinga Zevana, "Good job sayang, istri seorang Regan memang harus tegas seperti itu." Lagi-lagi Regan mencium pucuk kepala Zevana yang tertutup jilbab, dan hal itu semakin membuat Meisa semakin panas. Meisa langsung memaki Zevana, D4 Sarjal 4 nanogram. Percuma saja pakaian panjang-panjang lebar, jilbab panjang lebar, tapi disentuh dan dicium laki-laki yang statusnya bukan suami. Bukankah katamu hanya suamimu yang boleh menyentuhmu? Lalu ini apa? Dasar Jal 4 nanogram munafik, maki Meisa sambil menunjuk Zevana. Dengan telunjuk ia tepat di depan wajah Zevana. Regan naik pitam, "Singkirkan tanganmu dari depan wajah istriku, brengsek!" teriak Regan, suaranya menggema di seluruh ruangan. Sontak semua orang terkejut mendengar pernyataan tersebut. Istri? Jadi nona cantik itu istri tuan muda? Pantas saja tuan muda memperlakukannya semanis itu, ucap salah satu karyawan yang ada di sana. Sementara itu Meisa yang terkejut, seakan kehabisan kata-kata, ia terdiam dengan napas yang tidak beraturan karena menahan emosi.